살아야 돼. 아무리 소씨, 소씨! Hai everyone, kamu Tiana. Oke, jadi kamu ketemu sama aku pertama kali di sini. Jadi ini adalah video pertama aku tentang review film, dan ini adalah film pertama yang aku bikin review videonya, gitu. Oke, jadi apa film itu? Sebenarnya bukan film, ini adalah series. Dia itu adalah Snowdrop. Kalau teman-teman yang sudah tahu apa itu Snowdrop, pasti sudah tahu ya apa itu Snowdrop. Dia itu adalah drama Korea yang rilis tahun lalu, terus itu baru selesai kira-kira di awal tahun ini. Jadi aku baru tonton si Snowdrop ini sekitaran bulan Januari atau Februari awal gitu. Nah, buat aku si Snowdrop ini berkesan banget. Karena apa? Karena Snowdrop ini adalah satu series yang merupakan titik balik aku jadi nonton drama-drama Korea yang lainnya. Sebelumnya aku nggak nonton drama Korea. Buat kalian yang udah tahu, jadi mari kita sama-sama belajar ya tentang film ini. Oke, jadi film ini tuh temanya itu tentang apa ya? Tentang kerjasama politik antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Namanya itu. Tapi kalau menurut aku sih ya, menurut aku ini premisnya tuh bagus banget, lucu gitu. Jadi kayak si peran utamanya itu adalah Eun Young-ro. Dia itu seorang perempuan mahasiswa dan berkuliah di satu universitas, dan universitas itu sistemnya tuh asrama. Terus bapaknya ini adalah seorang ketua partai, dimana sebentar lagi mau pemilu gitu. Jadi aku nggak tahu itu pemilu gimana sistemnya di sana. Jadi kayak mereka itu bapaknya dia itu pengen menang, terus bekerja sama Korea Utara, terus biar dia itu menang gitu intinya. Tapi ada kesalahan dalam prosesnya itu, ada kayak tiba-tiba si Korea Utara ini tuh kan kayak ngasih mata-mata untuk pergi ke Korea Selatan. Nah terus tiba-tiba mata-matanya ini malah datang ke sekolah untuk bertemu si Eun Young-ro itu. Jadi sebelumnya mereka ketemu, aku lupa gimana ceritanya, pokoknya mereka ketemu, terus habis mereka ketemu itu intinya si mata-mata ini jadi di sekolah gitu, dan mereka menyandra siswa sekolah, dan kebetulan siswa sekolah ini sebenarnya perempuan gitu. Nah jadi mereka itu malah berantem di dalam karena ada satu juga polisi yang ingin menyelamatkan. Awalnya polisi ingin menyelamatkan siswa-siswa, tapi polisi ini ditahan, yang ketua polisinya. Oke, dan akhirnya mereka malah di dalam malah berantem gitu antara Korea Selatan sama Korea Utara. Terus lama-lama ketika mereka berantem, mereka tuh kayak dikasih perintahnya tuh kayak nggak jelas gitu, kayak simpang siur, kayak kadang-kadang perintahnya A, kadang-kadang perintahnya B, terus kayak kadang satu sama lain dari si mata-mata itu sendiri juga memata-matai satu sama lain gitu. Jadi mereka tuh kayak apa ya, kayak gitulah, kayak musuh dalam selimut seperti itu dari si mata-matanya itu ya konfliknya. Nah cuma premisnya adalah si Eun Young-ro ini adalah anak dari ketua partai ini bekerja sama dengan Korea Utara. Korea Utara ini yang mendatangkan mata-mata ke Korea Selatan. Si mata-matanya ini, ketuanya ini jatuh cinta sama si Eun Young-ro, si anak dari ketua Korea Selatan ini, ketua partai. Terus si Eun Young-ro ini sekolah di sekolah yang asramanya itu di Sandra. Terus si karakternya si Eun Young-ro ini adalah dia tuh baik, penyayang, terus orangnya tuh kayak gak egois gitu. Jadi dia tuh ketika ayahnya mau menyelamatkan dia dari asrama itu, dan sisanya itu ya udah dibunuh aja atau diledakin gitu waktu itu. Jadi dia nggak mau keluar sama temen-temennya. Akhirnya dia tuh ditahan di situ sampai akhirnya konfliknya tuh di dalam makin memanas gitu kan. Terus kayak akhirnya mereka tuh sama-sama tahu, yang orang Korea Selatan polisi sama orang Korea Utara yang mata-mata, mereka sama-sama tahu bahwa mereka tuh mau dikorbankan demi kepentingan politik itu sendiri. Dan akhirnya
setelah itulah di situ tuh konfliknya tuh bener-bener kayak si Eun Young-ro itu gak mau keluar karena pengen sama teman-temannya juga. Kalau dia dikeluarin kalau pengen sama teman-temannya juga gitu. Tapi ayahnya tuh pengen dianya doang yang keluar, dan dia tuh gak mau menyelamatkan anak murid gitu. Kan bingung ya. Habis itu ada pengkhianatan apa gitu di dalamnya. Di dalam partai itu sendiri ada pengkhianatan dari teman-temannya itu. Ada perselingkuhan, ada apa. Pokoknya menurut aku ini drama yang sangat kompleks dan aku terkesan banget dengan drama ini. Well, by the way, itu ceritanya tadi, sekilas tentang ceritanya tadi panjang sih ya, tapi ya itulah ceritanya. Terus kayak kalau menurut aku sih ya, dari si ceritanya ini, dan kalau aku kayak bedah skenarionya itu kayak kalau seandainya ya si Eun Young-ro itu bukan peran yang baik hati, bukan peran yang kayak penyayang gitu, gak sayang sama temennya, mungkin kalau ayahnya mau nyelamatin ya udah dia pergi aja sendiri kan, dan akhirnya dia nggak akan ada di dalam. Terus kan di dalam ya udah mata-matinya bisa pergi atau mata-matanya juga diledakin di situ, jadi dia doang sendiri. Tapi kalau kayak gitu nggak asik loh endingnya, nggak karena kalau misalnya dia keluar sendirian, ntar dia ninggalin si mata-mata yang dia suka itu. Jadi menurutku sih ini endingnya bagus banget. Karena apa? Karena dia realistik banget, sad ending. Aku tuh suka banget dengan cerita yang sad ending, guys. Jadi endingnya itu kan teman-teman tahu sendiri bahwa si Eun Young-ro ini jadi kehilangan si opanya, kehilangan orang yang dia cintai juga gitu. Ya udah gitu. Akhirnya aku terkesan banget bahwa oh iya, hidup tuh nggak segampang itu gitu, kayak berada di dalam situasi yang kayak Eun Young-ro, kayak ayahnya yang pengkhianat negara, terus pacarnya orang yang dia cintai itu ternyata mata-mata dan juga dibunuh. Terus dia punya kakak, punya opanya itu juga sedang hamil dan dikorbankan juga gitu. Aduh, gak enak banget aku rasanya kalau jadi yang nyuruh, tapi bener-bener itu endingnya tuh realistik banget dan bener-bener kayak oh emang gitu ya, gimana gitu, nggak ada yang enak gitu. So habis itu ya udah, setelah itu selesai, Eun-nya jadi sendiri ya sekolah lagi gitu. Well guys, so jadi kayak apa yang bisa aku ambil dari sini adalah we cannot trust someone secara full gitu. Jadi kayak terutama aku sendiri juga, aku gak bisa percaya sama seseorang itu kayak 100% percaya gitu, karena siapapun itu, entah itu temen, entah itu pacar, itu kan bisa jadi mengecewakan ya. Nah, jadi itu tadi ceritanya, ringkasan dan apa yang aku dapat dari situ. Ya everyone, maaf ya nggak bisa panjang-panjang karena ini aku baru latihan aja. Aku nggak tahu ini nanti bakal di-upload atau enggak. Tapi ya lihat nanti aja. Tapi ini adalah aku seneng banget bisa nge-review Snowdrop, dan aku berharap nanti kedepannya bisa mereview film lebih bagus lagi dari ini, dan membedah film lebih banyak lagi daripada ini. Oke, kalau teman-teman ada saran atau kritik, aku tunggu dengan senang hati. Kalau punya saran juga film apa yang bagus untuk di review, kasih tahu aku. See you, bye.